Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa fil hadits ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wa hiyal qalb فوجب الاهتمام به وصرف العناية إلى إصلاحه وتقويمه. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ketahuilah wahai umatku, inna fil jasad, sesungguhnya di dalam tubuh, mudghatan, ada segumpal daging. Idza saluhat, yang mana jika segumpal daging itu baik, saluha sairul jasad, maka seluruh tubuh kita juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini jelek, buruk, jahat, keji, maka fasada sairul jasad, maka seluruh tubuh kita pun juga akan tertular jahat, tertular jelek, buruk dan keji. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb, ketahuilah mudghah, segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Karena itu wajib buat kita, patut buat kita untuk memfokuskan diri dalam rangka menjaga hati kita dari segala keburukan. Kalau hati kita buruk, yang lain ikut buruk soalnya. Patut buat kita untuk perhatian betul gimana caranya hati kita bersih, hati kita baik, hati kita istiqomah, hati yang lurus, hati yang selamat. Kalau sudah hati kita nggak selamat, otomatis anggota badan kita pun juga bakal nggak selamat. Nggak ada orang itu hatinya baik tapi kelakuannya jahat, atau orang itu hatinya jahat kelakuannya baik, itu nggak mungkin. Ibarat cermin. Kalau yang nampak di permukaan cermin warnanya merah, ya merah. Nggak mungkin warnanya merah kemudian yang nampak di permukaan cermin warnanya hijau, atau sebaliknya, nggak mungkin. Antara jasad dengan qalb, dengan hati, ibarat cermin, satu sama lain saling memantulkan apa isinya. Perbuatan kita itu, yaitulah isi hatinya kita. Perbuatan kita itu adalah cerminan isi hatinya kita. Dan nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan membawa jasad tapi membawa hati. Nggak mungkin orang itu di dunia baik kemudian nanti ketemu sama Allah bawa hati yang sakit. Nggak mungkin orang itu di dunia jahat
tapi dia menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Itu nggak mungkin. Karena memang Allah jadikan hati ini adalah sebagai tolak ukur baik dan buruknya seseorang. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah juga mengatakan begini. Wa 'alaika ya akhi, sepatutnya buat kita semuanya bi islahi sariratik, untuk senantiasa berusaha, telaten, sabar, bersungguh-sungguh memperbaiki batinnya kita. Hatta tasira khairan min alaniyatika sholihah. Sampai gimana caranya batinnya kita ini lebih baik daripada zahirnya kita. Misal orang tuh kalau sholat sunnah di depan orang lain, ya, jumlah rakaatnya dikit. Takut orang tahu kalau jumlah rakaatnya banyak, ngelem malahan. Tapi kalau sudah sendirian di rumah, wah, sholat sunnahnya kayak orang nggak punya udan. Setelah salam takbir, setelah salam takbir, setelah salam takbir terus. Zahirnya baik, tapi batinnya lebih baik. Di depan manusia baik, tapi kalau sudah di depan Allah lebih baik lagi. Misal di depan manusia dia baca Al-Qur'annya bagus betul, tenang, nggak kesusu, ditadaburi bacaannya, difahami, direnungi maknanya, bagus. Tapi kalau sudah di depan Allah Subhanahu wa taala alias sendirian, waduh, jam-jaman kalau ngaji. Baik di depan manusia, tapi kalau di depan Allah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Li'anna sarirah mawdhi'un nadharil haq. Kenapa kok demikian? Patut buat kita untuk memperbaiki batin lebih daripada kita memperbaiki zahir. Bukan berarti kita ini cukup memperbaiki batin tapi enggak memperdulikan zahir, ya enggak. Batin harus baik, zahir juga baik. Cuman batin kalau bisa itu lebih baik daripada zahirnya. Di depan orang ya harus baik, tapi kalau sudah sendirian jauh lebih baik daripada kebaikan dia di depan orang. Jangan wali di depan Allah, di depan manusia, tapi setan kalau di depan Allah. Kalau di depan manusia wali, tapi kalau sudah sendirian bejat, rusak, waliyadzubillah min dzalik. Kenapa kok kita harus lebih fokus memperbaiki batin daripada zahir? Kenapa kok kita harus lebih fokus memperbaiki hati daripada jasad? Karena yang namanya batin, hati, itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir, bahwa Allah itu enggak mandang jasadnya kita, tapi Allah mandang niatnya kita, hatinya kita. Karena hati, batin, kesendirian kita itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nilainya kita kan bukan ketika kita di depan orang. Nilainya kita itu justru ketika kita sendirian. Nah, karena batin, hati ketika kita sendiri itu tempat pandangannya Allah, maka tentu itu lebih utama daripada wal alaniyah matmah nadharil khalq. Sementara terang-terangan amal yang dhahir yang diketahui oleh umat manusia adalah tujuan daripada pandangannya makhluk. Apa artinya? Pandangannya makhluk. Yang penting kita ini dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum orang itu kalau sudah dianggap baik oleh Allah, dianggap baik oleh manusia. Jadi fokusnya kita adalah bagaimana kita dinilai, dipandang baik oleh Allah. Kenapa? Tolak ukurnya pandangannya Allah. Surga nerakanya kita tergantung bagaimana Allah menilai kita. Selamatnya kita tergantung bagaimana Allah menilai kita. Bahkan positif negatifnya nilai pandangan manusia juga tergantung positif negatifnya bagaimana Allah menilai kita. Secara umum nih, secara umum orang itu kalau sudah dianggap baik oleh Allah, dianggap baik oleh umat manusia. Ya walaupun sebaik-baiknya orang pastilah ada pro kontra. Nggak ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah. Ya tetap aja ada yang kontra, tetap aja yang teror, tetap aja ada yang niat buruk, niat jahat terhadap Rasulullah SAW. Itu sunnatullah, takdir sudah. Naam. Dan Allah itu selalu mendahulukan sir daripada alaniyah. Setiap Allah sebut di dalam Al-Quran tentang yang rahasia sama yang terang-terangan,
Allah selalu menyebut yang sir, yang rahasia terlebih dahulu daripada yang terang-terangan. Bahkan termasuk daripada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi gimana? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, kata Nabi, jadikan sarirahku, batinku, hatiku lebih baik daripada apa yang nampak. Apa yang tersembunyi ya Allah, apa yang menjadi rahasia, nggak ada yang tahu kecuali saya dengan Engkau ya Allah, lebih baik daripada sesuatu yang nampak, sesuatu yang bukan hanya diketahui oleh Allah, tapi juga diketahui oleh orang lain, manusia. Jadikan batinku lebih baik daripada zahirku. Jadikan nilaiku di sisimu ya Allah lebih baik daripada nilaiku di depan manusia. Jadikan ya Allah nilai ibadahku ketika aku sendiri lebih baik daripada nilai ibadahku ketika di depan manusia. Waj'al ala niyati sholihah. Tapi sekalipun demikian ya Allah, jangan Engkau lupa perbaiki juga apa yang nampak di depan manusia. Artinya apa? Di depan manusia kita baik, di depan Allah jauh lebih baik. Di depan Allah jauh lebih baik. Sementara umat manusia kan enggak, di depan manusia baik, tapi kalau sendiri enggak. Seharusnya enggak begitu. Seharusnya kita ini menjadi orang yang husnudzonnya orang nih, husnudzonnya orang sama kita nggak ada apa-apanya dibandingin kenyataannya. Misal ada orang husnudzon sama kita, wah ini ahli tahajud, wes gitu tok, padahal kita ahli tahajud mulai jam 2 sampai subuh. Wah, pernah Al-Imam Abu Hanifah lewat satu gang gitu, kemudian dirasani, tapi dirasani baik. Siapa nih? Ini Imam Abu Hanifah. Oh ini dah Imam Abu Hanifah yang terkenal kalau sholat tahajud itu 1000 rakaat. Oh ini tak Imam Abu Hanifah, orang yang terkenal sholat tahajudnya 1000 rakaat. Dengar Imam Abu Hanifah. Loh, orang-orang salah husnudzon, dikira saya sholat tahajudnya 1000 padahal cuma 500. Saken wong-wong, sian orang-orang salah husnudzon. Wis kalau begitu saya mulai malam ini sholat tahajudnya 1000 rakaat. Biar apa? Biar saya, kenyataannya saya tidak lebih buruk daripada husnudzonnya orang. Orang husnudzon 1000 ternyata cuma 500. Lah isin dewi ya. Kan saya malu sendiri. Dan nanti kalau dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ngeletek Imam Abu Hanifah nih dihusnudzoni 1000 rakaat, enggak taunya cuma 500 rakaat. Yang baik itu yang husnudzon. Tapi yang dia husnudzoni belum tentu baik. Nah, Imam Abu Hanifah terinspirasi dari husnudzonnya orang. Kalau kita kan senang dihusnudzoni orang. Apanya? Apakah kita menjadi baik gara-gara dihusnudzoni sama orang? Enggak, yang baik yang husnudzon. Yang dihusnudzoni belum tentu ahli surga. Belum tentu ahli surga. Nah, gimana caranya biar kita ini nggak malu di depan Allah, nggak malu sama diri kita sendiri, nggak malu nanti di hari kiamat, di akhirat dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzonnya orang jangan sampai lebih tinggi, terlalu tinggi daripada kenyataannya kita. Kalau bisa sama, atau kalau bisa bahkan lebih baik daripada husnudzonnya orang. Oh ini yang ahli tahajud itu, wes tahajud bisa mulai 15 menit sebelum subuh ya bisa, setengah jam sebelum subuh ya bisa. Tapi kenyataannya orang-orang nggak tahu kalau saya tahajudnya mulai jam 12. Wah misal, oh ini yang 3 hari sekali khatam Quran itu, misal gitu, pada sehari sekali khatam Quran misal. Jadi husnudzonnya orang itu nggak sebanding dengan kenyataannya dia. Kenyataannya dia, apa yang dia rahasiakan nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah, justru lebih baik. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Maka kapan batinnya kita ini baik? Batin kita ini baik zahirnya kita. Antara zahir sama batin itu nggak bisa dipisahkan. Cerminan, pantulan satu sama lain. Fa inna zahir abadan yakunu taba'an lil batin salahan wa fasada. Karena memang yang namanya zahir itu selalu mengikuti batin. Perilakunya kita itu selalu mengikuti daripada hatinya kita. Mau baik atau buruk. Kalau hati kita baik, perilaku kita baik. Tapi kalau hati kita buruk, maka perilaku kita juga buruk. Walaupun kadang-kadang orang itu pura-pura.
pasang topeng, munafik. Hatinya jahat. Cuman dia bisa bermunafik di depan orang kelihatan baik. Tapi kan dia tahu, dia bisa membohongi orang, tapi dia nggak bisa bohong sama dirinya sendiri. Dia tahu siapa sesungguhnya dia. Ini kita nih, coba kalau kita koreksi diri, introspeksi diri. Saya pribadi misalkan, oh saya mungkin dihusnudzonnya orang begini. Tapi husnudzonnya orang kan tidak bisa merubah bagaimana saya tahu tentang kualitas saya sendiri. Nggak mungkin. Oh saya dihusnudzoni begini. Tetap saya tahu siapa saya. Perilaku saya itu di depan orang belum tentu itu perilaku asli. Akhlaknya saya di depan panjenengan belum tentu itu asli, tergantung hati. Kalau hatinya saya baik, ya perilaku itu adalah alami, normal, bukan dibuat-buat. Tapi kalau na'udzubillah hati saya jahat, jelek, hitam, nggak sehat, sakit, maka baiknya saya di depan panjenengan kepura-puraan, kemunafikan, kebohongan, topeng. Sementara kalau saya enggak di depan panjenengan, dohirnya saya jelek sebagaimana jeleknya hati saya. Jadi belum tentu penilaian orang itu gambaran daripada hatinya kita, belum tentu. Itu kan husnudzonnya orang aja. Kita yang paling tahu setelah Allah ya, kita yang paling tahu siapa diri kita sesungguhnya. Coba koreksi diri. Kira-kira kita ini sesungguhnya ini baik atau enggak sih? Kemudian bandingkan dengan hatinya kita, yaitu sudah. Itu nilainya kita. Kalau saya ternyata nggak baik, ya hatinya kita memang belum baik. Kalau perilaku kita sakit, ya gambaran daripada hati kita memang kondisinya masih belum sehat memang. Walaupun orang menilai perilaku kita, hati kita sehat. Penilaian orang, mereka baik, husnudzon sama kita. Tapi husnudzonnya mereka tidak bisa merubah kenyataan sesungguhnya siapa saya sebetulnya. Begitu maksudnya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Haddad juga mengatakan apa? Barang siapa yang mengaku bahwa batinnya baik, tapi dohirnya rusak. Kadang-kadang orang ini enak aja kalau ngomong, orang itu yang penting hatinya. Saya ini masih begini, bejat, rusak begini, hati saya baik. Ada nggak orang ngomong seperti itu? Ada ya? Apa kata Imam Haddad? Kadang-kadang, nih contoh nih ya, kadang-kadang yang sholat itu nggak lebih baik daripada saya walaupun saya nggak sholat. Ya apa? Saya mau tanya, ada orang sholat tapi nggak baik, masuk surga apa masuk neraka? Ada orang sholat tapi jahat, tapi sombong, masuk surga apa masuk neraka? Neraka. Ada orang baik, dia mengaku baik, tapi nggak sholat, surga apa neraka? Nah bodoh. Jangan tertipu dengan bijikan setan. Daripada sholat tapi nggak baik, mending nggak sholat tapi baik begitu. Bodoh neraka nih. Sama nerakanya itu. Maaf, mau babi itu gemuk, mau babi itu kurus, itu tetap babi. Bukan perbandingan dari orang yang akalnya sehat. Memangnya semua orang yang sholat nggak baik? Ada orang sholat tapi baik. Nah itu jadikan perbandingan. Wis sholat, perilakunya baik. Saya sudah nggak sholat, ngaku-ngaku baik. Nah, mosok banding orang sama yang nggak baik walaupun sholat, bukan begitu. Orang ngaku saya, yang penting hatinya. Masuk ngene-ngene hatiku putih, misalnya. Kayak buah manggis saya, perilaku saya hitam nanti kalau dibuka putih. Waduh. Tidak ada. Kata Imam Haddad itu orang ngaku-ngaku. Itu orang ngaku-ngaku. Gimana caranya? Cermin yang tampak, yang di depan cermin warnanya merah, tapi yang terpantul warnanya hijau, itu nggak mungkin. Buta warna, nggak mungkin sudah. Ya enak kalau ngaku-ngaku ya. Saya mau tanya, ada orang baik ngaku baik? Ada orang soleh ngaku saya orang soleh? Ada? Ngaku wali itu ada. Saya ini masih rusak, bejat, tapi saya baik. Justru ketika kamu mengaku dirinya kamu baik, kamu nggak baik. Titik. Ya itu sudah.
Wali sing temenan, ngaku-ngaku wali, saya wali, wali temenan ini. Tapi pengumuman, woro-woro, saya wali, langsung dipecat sama Allah, kudu wali. Langsung, kudu wali ngaku wali apa kira-kira? Wali, hakikatnya wali, cuman nggak bisa nahan omongan, kepingin dirgani menungso, wali, langsung lengser jadi wali. Lah gimana kalau bukan wali ngaku wali? Hati-hati. Orang sekarang kadang-kadang kalau ngomong ngawur. Iya, orang sekarang kalau ngomong nggak jilbaban, tapi kelakuannya ngono. Mending aku tuh gak jilbaban tapi kelakuanku sih kok gini. Apa? Sama. Neraka bodoh. Jangan tertipu. Kita ini bicara membuat satu keputusan dengan jangan pakai akal, pakai agama. Pakai agama. Mau homer itu, mau satu tetes itu homer, mau satu botol itu namanya homer, titik. Najis, haram, selesai. Wis. Jangan dibanding-bandingkan kalau sama-sama jeleknya. Seharusnya gimana caranya kita ini pakai jilbab kelakuan baik, sholat kelakuan baik, begitu. Ahli masjid kelakuan baik, itu cita-citanya kita. Zahir baik, batin baik. Siapa orang yang mengaku masih yo zahirku bejat tapi batinku baik, itu bohong. Orang yang ngaku-ngaku yo enak wae lek ngaku-ngaku. Yo bebas dia mau ngaku nabi kek, mau ngaku malaikat kek, enak lek ngaku-ngaku. Tapi kan kita ini masuk surga bukan gara-gara pengakuannya kita, tapi pengakuannya Allah. Allah yang nilai kita. Lah kalau kita nilai diri kita sendiri 100 semuanya, yo enak. Saya menilai diri saya sendiri, yo sempurna kabeh, 100 kabeh, yo enak. Bukan begitu. Kita selamat bukan tergantung bagaimana kita menilai kita. Kita selamat bagaimana Allah menilai kita. Jangan ngaku-ngaku. Banyak orang sekarang banding-banding no. Timangane fulan jilbaban tapi kelakuannya kayak ngono, mending aku gak jilbaban tapi kok gini, podo neraka nih. Daripada fulan ahli masjid, sholat ini dan itu, tapi sik ngene sik ngono, timbangane aku iya gak masjid, gak iki, tapi gak munafik aku, yo sik mabukan aku, yo sik podo, terus salah wis gak sholat mabukan. Yang sholat mabukan itu salah, luwih salah maneh salah wis gak sholat mabukan. Ya apa sih? Cara berpikir mana? Banyak loh orang ngomong seperti ini. Enak hari ini ngomong. Nggak pakai pakem kalau ngomong, nggak pakai rel. Relnya apa? Pengetahuan, ilmu agama. Nggak bisa dong. Iya, mulut, cara berpikir, cara bertindak. Kalau nggak pakai pakem, ya keluar dari rel, keluar dari jalur, sesat semuanya omongannya, salah semuanya tindakannya, salah langkah terus keputusannya nanti tindakannya. Nggak begitu. Ini Imam Haddad nih. Siapa orang yang ngaku zahirnya baik, zahirnya rusak, tapi batinnya baik, ngaku-ngaku. Yo enak lek ngaku-ngaku. Kabeh wong iso ngaku-ngaku. Enggak bisa. Bukan begitu. Dan barang siapa, yang paling penting apa sih? Barang siapa yang berupaya sungguh-sungguh. Kan memang memperbaiki batin ini kan enggak gampang ya. Memperbaiki batin bukan terus seperti ngecat dari hitam jadi putih gitu selesai. Memang gak gampang, tapi barang siapa yang bersungguh-sungguh, yang berupaya, sangat bercita-cita, terobsesi untuk memiliki batin yang baik dengan cara memperbaiki penampilannya. Dulu korak penampilannya, sekarang sopan. Dulu buka aurat, sekarang nutup aurat. Dulu rambutnya warna-warni, sekarang enggak, alami semuanya. Selalu memperbaiki lisan, ingin memperbaiki batin, tapi dengan memperbaiki zahir dulu, nggak apa-apa. Jangan nunggu wali dulu baru baik, nggak ada. Perbaiki apa yang bisa kita perbaiki sekarang. Saya mau tanya, memperbaiki hati, gampang apa susah? Susah. Tapi dari yang nggak nutup aurat jadi nutup aurat. Sekarang bisa ya? Sekarang tuh bisa. Nah, tutup auratnya sambil memperbaiki hati. Jangan kadang-kadang orang, saya belum siap nutup aurat. Kenapa hati saya masih seperti ini? Salah. Mau sampai kapan hatinya kamu baik? Itu adalah pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Kita nggak tahu hati kita ini bisa baik sampai kapan. Tapi kalau berubah secara zahir dari yang korak, kemudian jadi sopan, dari yang buka aurat,
kemudian jadi tertutup. Itu bisa sekarang kita lakukan. Ya, apa yang mudah lakukan sekarang, apa yang susah diperbaiki, diusahakan, diikhtiari, diupayakan. Waktu yang menjawab itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang. Orang kadang begitu kan. Lah mosok kita ini, saya mau tanya, sholat dulu sampai khusyuk apa khusyuk dulu baru sholat? Ya sholat dulu sampai berusaha khusyuk, bukan saya nggak mau sholat apa baru bisa khusyuk saya. Ya salah. Saya mau tanya, jenengan kawin dulu sambil memperbaiki diri apa memperbaiki dulu baru kawin? Semua orang pasti kepingin punya keturunan yang soleh-solehah. Maka caranya agar keturunan soleh-solehah, bapak ibu kudu soleh-soleh aja sih. Kan begitu. Pertanyaannya, kita ini mensoleh-solehkan dulu baru kawin, atau lu kawin kan juga ibadah. Bisa kita lakukan sekarang, secepat mungkin, setahun, 2 tahun bisa. Tapi kalau mensolehkan diri 20 tahun baru mesti so. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan. Sambil tetap diperbaiki. Begitu maksudnya. Bersungguh-sungguhlah kita dengan memperbaiki batin, dengan cara terlebih dahulu kita memperbaiki zahir dulu. Mulutnya waduh rusak, nisuan, kopros, kemproh kalau ngomong. Kalau sekarang enggak wis, dikit-dikit insyaallah, dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit sopan gitu ya. Dan selalu menimbang gerak-geriknya dia, baik ketika duduknya, ketika berdirinya, ketika jalannya, semua selalu memperbaiki zahir sambil memperbaiki batin. Barang siapa yang memperbaiki zahir tidak untuk memperbaiki batin, itu namanya riya. Batinnya dibiarkan rusak. Yang penting gimana caranya orang tetap menilai saya baik. Itu namanya murain. Itu namanya adalah riya. Jelas ya? Orang itu kalau hatinya baik, zahirnya baik. Gimana caranya agar hati kita baik? Iya, salah satu caranya adalah memperbaiki zahir. Memperbaiki zahir. Gampangannya begini. Kita kalau punya pakaian korak, mungkin masuk biskop nggak malu. Tapi kalau kita pakainya seperti itu masuk biskop ya apa? Nah, ganti pakaian itu ternyata ngontrol dirinya sendiri. Kita kalau pakai pakaian umum, ngebut-ngebutan di jalan mungkin nggak malu, nggak sungkan. Tapi kalau kita pakainya seperti ini, kemudian ngebut-ngebutan di jalan kan isi dewi. Nah, mungkin dengan memperbaiki zahir, secara berangsur-angsur batin kita menjadi baik. Yang penting tujuan kita memperbaiki zahir adalah untuk batin. Tapi kalau ada orang yang penting zahir, batin wong lah karuah. Nah, ini namanya murain, ini namanya orang riya. Ini namanya munafik. Ini namanya orang pasang topeng. Peduli batin tok zahir enggak dipedulikan, salah. Memperdulikan zahir tok batin enggak dipedulikan, salah. Dua-duanya harus diperhatikan. Yang utama adalah batin. Tapi karena batin enggak gampang juga, enggak mungkin secepat waktu yang kita inginkan untuk bisa menjadi baik, perbaiki yang zahir dulu. Karena kadang-kadang orang itu bisa menjadi baik gara-gara zahirnya baik sampai akhirnya batinnya menjadi baik. Sholat itu zahir, khusyuk itu batin. Sholat tuh di sini. Jangan sampai sholat terus kamu ngurus khusyuk, ya salah. Sholat gimana caranya khusyuk sampai khusyuk. Itu kan zahir dulu. Sholat itu gerakan, ucapan, sesuatu yang nampak, ibadah zahirah, ibadah jasad, ibadah badaniyah. Sementara khusyuk adalah ibadah ruhaniyah, ibadahnya ruh, ibadahnya hati. Mosok khusyuk dulu baru sholat, sholat dulu baru khusyuk. Tapi kalau ada orang sing penting sholat, aku dikenal orang sholat, ahli masjid, masalah gak khusyuk gak apa-apa. Oh, ini namanya orang riya, nyari penilaiannya manusia, nggak betul, salah kalau begitu. Nah, karena itu Imam Haddad juga mengatakan, maka patut wajib buat kiranya untuk kita antas turo syai'an law dhahara innas kunta tastahi min dhuhuri haya'an yansha min khaufil istiqbah. Patut wajib kiranya buat kita semuanya untuk menutup apa-apa yang sekiranya kalau tampak kepada manusia kita akan menjadi malu. Kita ini kadang kita nggak mungkin selamanya ada di hadapan manusia. Pasti kita pernah mengalami yang namanya kesendirian.
Pertanyaan saya, ketika kita sendirian lebih banyak taat apa lebih banyak maksiat? Ya, kalau orang itu di depan manusia banyak taat, kurang maksiat, wajar. Jenenge tok ngarepe wong. Welek-weleki wong, jelek-jeleknya orang itu di depan orang maksiat, sendirian luwih nemen maksiate. Ada. Iya, banyak. Iya. Di depan orang bangga dengan maksiatannya. Tapi kalau sudah sendirian luwih parah maksiatnya. Ini elek. Ada elek yang kedua. Apa itu? Di depan orang kayak baik. Tapi kalau sudah sendirian bejat aslinya. Nah, sepatutnya buat kita di depan orang baik, ketika sendirian lebih baik. Jangan sampai ketika kita sendiri kita melakukan sesuatu yang kalau seandainya orang lain tahu, kita akan malu. Apa itu? Ya kemaksiatan. Jangan sampai kalau kita di depan manusia banyak taat, tapi kalau sendirian banyak maksiat. Yang maksiat-maksiat ini kalau sampai orang tahu, waduh didono wong mungkin kita, diludahi orang mungkin kita. Jangan. Ya kita bisa sembunyi dari pandangan manusia di dunia, tapi di akhirat mudah-mudahan ditutup aibnya kita dunia akhirat ya. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab, ditutup aibnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Karena itu tidak dikatakan sufi, ahli tasawuf, tidak seorang sufi dikatakan sufi sampai antara batinnya dia dengan zahirnya dia hatta yakuna bihaitsu lautifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabaqin fisu. Kalau seandainya sufi nggak dikatakan sufi kecuali sampai pada batasan seandainya batinnya ini berupa wujud wungkul terus ditaruh ada di nampan sehingga orang lain bisa melihat. Malu nggak dia? Kalau nggak malu, kenapa? Memang baik, ya itu namanya sufi. Apa yang menjadi rahasianya kita seandainya diketahui oleh umat manusia, malu nggak kita? Malu, berarti kamu belum sufi. Ada benih kemunafikan berarti. Apa yang nggak diketahui oleh umat manusia, kalau saya tahu mereka malu kita, ya itu namanya ada kepura-puraan. Sufi itu adalah batinnya dia kalau disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat makanan ditaruh ada di nampan, di piring, diketahui semua orang, semua makanan itu baik. Ini layak konsumsi, ini layak makan, ini enak, ini nikmat, semuanya enak, enggak ada busuk. Enggak ada noda, enggak kotor, bagus semuanya. Batinnya kita kira-kira, hatinya kita isinya, pikirannya kita, apapun yang nggak semua orang tahu, cuman kita tok yang tahu sama Allah. Kalau dinampakkan di depan umum, kira-kira kita malu atau tidak? Malu, berarti kita belum sufi. Tapi nggak apa-apa, kita belajar menjadi sufi. Daripada orang nggak ngurus sufi, nggak ngurus surga dan neraka. Nah itulah gunanya kita kumpul sekarang ini. Belajar untuk menjadi orang, gimana caranya kita ini batin sama zahir sama-sama baik. Bahkan kalau perlu batinnya kita lebih baik daripada zahirnya kita. Maka minimal fa'il lam takdir an taj'ala sarirataka khairan min alaniyatik. Kalau kamu nggak mampu untuk mengupayakan gimana caranya batinnya kamu lebih baik daripada zahirnya kamu, fala aqalla min an tusawwiya bainahuma. Maka minimal adalah kamu buat sama. Di depan orang kalau sholat khusyuk sama, kalau ketika sendirian sholatnya pun juga khusyuk. Di depan orang kalau ngaji suaranya enak, pelan-pelan, khusyuk, tadabbur, dinikmati, kadang-kadang sampai nangis. Sama, kalau sendirian kalau dia baca Quran pun juga nangis, dinikmati, diresapi, tadabbur, enak suaranya. Bukan di depan orang sholatnya khusyuk. Tapi kalau sudah sendirian cepet-cepetan. Di depan orang, iya ketika ada acara suaranya enak. Wah, kalau kiroah, merdu mendayu-dayu sampai terbawa suasana nangis-nangis. Tapi kalau sudah sendirian, cepet-cepetan mocone. Jangan, minimal sama. Kalau kita tidak bisa membuat batinnya kita lebih baik daripada zahir, minimal biar kita nggak dicap munafik, zahir sama batin sama. Di depan orang sama nggak di depan orang, sendirian sama amalnya kita. Makanya dikatakan oleh ulama, salah satu tanda orang itu dikatakan riya, amalnya dia di depan orang sama ketika sendiri berbeda. Itu namanya riya. Di depan orang baik, tapi kalau sendirian nggak baik. Itu namanya murain. Itu namanya
namanya riya. Naam. Ya. Kemudian wa huwa a'nil galba sari'ut tagallub kathirul ittirab. Hati ini gampang betul berubah-ubah keadaannya. Saya mau tanya, kita ini kan cek gampangi taat, cek gampangi maksiat tapi. Kan gitu ya. Sholat. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, siji maneh. Kapan jadi malaikat? Malaikat. Tapi kapan kita ini rusak kita ini. Amal dohirnya kita yang gampang taat, gampang maksiat. Ada sebagian orang susah taat, gampang maksiat. Ada sebagian orang gampang taat, susah maksiat. Mungkin nih. Husnuzonnya saya nih, kita ini termasuk orang yang gampang taat ya. Dijak sholawatan ya sik gelem. Dijak khataman Quran ya sik mau. Sholat ya mau ke masjid berjamaah. Tapi diajak maksiat ya sih gampang taat, gampang maksiat. Itu gambaran hati kita. Nggak mungkin orang itu gampang taat, gampang maksiat kecuali hatinya gampang baik, gampang buruk. Sebagaimana zahirnya gampang taat, gampang maksiat, gampang taat, gampang maksiat, naik turun, ya itulah hatinya kita naik turun, naik. Apa ya? Sesuatu yang gampang terombang-ambing gitu loh. Sama sebagaimana amal zahirnya kita ini terombang-ambing antara baik dan buruk, hati kita cek gampang molak-malik. Kan nggak mungkin, seperti saya sampaikan di awal, nggak mungkin orang itu dohirnya beda sama batinnya. Kalau dohirnya molak-malik, hatinya juga molak-malik. Kalau dohirnya nggak kenceng, taat, nggak kenceng tapi kadang-kadang maksiat, sama. Hatinya nggak kenceng berarti. Hatinya nggak kenceng. Ya. Karena itu Rasulullah SAW pernah ngasih resep buat kita. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kalau mau beramal baik, segera. Kita ini kalau maksiat segera. Tapi kalau mau taat pikir. Enggak engkuk, saksik, besok, lusa, tahun depan, enggak mari-mari. Minimal kapan kita maksiat, sebagaimana kita maksiat ya yoh untuk taat segerakan. Bukan berarti saya ngomong nggak apa-apa, maksiat toh, yang penting kalau taat langsung, bukan begitu. Kita ini sadar, kita ini orang yang cek gampangi maksiat. Ayo kita paksa diri kita gimana caranya cek gampangi taat. Jadi minimal ada yang mengimbangi. Terus kita upayakan sedemikian rupa sampai kita menjadi orang yang gampang taat, moh maksiat. Itu butuh proses, butuh waktu. Tapi minimal kita tidak dalam keadaan orang yang gampang maksiat tapi susah taat. Kan sudah bagus. Dulu mungkin kita ini susah taat, gampang maksiat. Sekarang ya walaupun gampang maksiat tapi dijak taat ya sik gelem. Tapi jangan puas, wong sik maksiat kok. Jangan puas. Sampai kapan? Sampai kita gampang taat, susah maksiat. Mau maksiat. Gimana caranya? Ada sebagian kemaksiatan yang kita berhasil tobat. Berarti kan kita bisa kemaksiatan yang sekarang kita lakukan kita juga tobat bisa kan? Sama kok. Ada saya dulu begini. Alhamdulillah sekarang enggak. Tapi kan ada sisa kemaksiatan yang kita lakukan sampai sekarang. Sebagaimana dulu kemaksiatan kita bisa tobat, untuk kemaksiatan kita bisa tobat. Apa prosesnya? Gimana caranya? Sama. Sebagaimana dulu kamu bisa mentas dari kemaksiatan itu, lakukan. Sama. Enggak ada bedanya. Jadi di satu sisi kita perlu syukur sama Allah dengan keadaan kita yang gampang taat. Tapi di satu sisi kita perlu mikir, tapi kok gampang maksiat ya? Nah, itu sudah bagus. Artinya bukan bagus kemudian sempurna, enggak, tapi sudah melangkah atau mengarah kepada yang lebih baik daripada masa lalunya kita misalkan. Karena itu kalau kita mau taat, lakukan segera kata Nabi. Sebagaimana tahu-tahu sekarang malam, tahu-tahu sekarang peteng gitu. Sepotong demi sepotong kegelapan itu datang, tahu-tahu gelap itu rata. Jangan terlambat kalau kita punya niat taat. Kadang-kadang orang itu kata Nabi, paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, besok paginya sudah kafir. Hati-hati, kafir loh ini, murtad. Karena itu kalau kita mau taat, jangan ditunda-tunda. Sebagaimana malam itu nggak pernah nunda-nunda. Kapan waktunya malam bis.
Kapan waktunya malam? Malam. Nah, ya. Bahkan Rasulullah hatta qala alaihi salatu wasalam fi. Saya tambah sedikit, Rasulullah bersabda, "Innahu asra'u tagalluban minal gidri idza stajma'at ghilyanuha." Hati ini gampang molak-malik, sebagaimana panci kalau ditutup kemudian airnya uap. Nah, tutupnya kan molak-malik itu. Gerak-gerak, hati gampang gerak seperti itu. Hati gampang gerak seperti itu. Karena itu Rasulullah wa kana alaihi salatu wasalam katsiran mayatu. Banyak di antara doanya Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan keadaan hati, mantapkan, teguhkan, kuatkan, kokohkan hatiku atas agamamu. Wa yaqul, bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan, innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hatinya kita itu gampang molak-malik karena hati kita ada dalam genggaman Tuhan. Yugallibuhu kaifa yasha, dibolak-balik dalam keadaan bagaimana terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta tolong sama Allah untuk Allah tetapkan, kuatkan hatinya kita dalam keteguhan keimanan, keteguhan keislaman, keteguhan ketaatan dan seterusnya. Insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Allah kalau mau hati kita buat kenceng. Tapi kalau Allah mau hati kita menyimpang hatinya kita. Miring, lurus, tegak. Nah, kalau sudah begitu kita minta tolong sama siapa berarti? Ibarat begini. Kita dikejar anjing. Atau kita bertamu ke rumah orang. Mencet bel, nggak taunya yang keluar anjing. Anjing galak. Kira-kira kita minta tolong sama yang punya anjing untuk buat dia diam atau buat dia masuk, atau kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri gimana caranya anjing ini diem? Ya pasti kita minta tolong punya rumah. Mas, Pak, Mbak, Bu, ini loh anjingnya, tolong suruh masuk dulu, saya takut ini loh. Teriak-teriak, apa ada bengak-bengok, anjingnya menggonggong, dipikir orang-orang nanti saya maling ini nanti. Suruh diem. Gampang kan? Sama. Membuat hati itu kenceng, gak gampang. Kalau kita mengandalkan dirinya kita sendiri, yang sering minta sama Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya kita ini kalau taat jarang minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki minta tolong Allah, panjang umur minta tolong Allah, jodoh minta tolong Allah, keturunan minta tolong Allah. Tapi kencengnya hati jarang kita minta tolong Allah. Kita ngandalkan awake dhewe, makanya soro. Makanya nggak jadi-jadi. Kenapa? Kita ngandalkan dirinya sendiri. Soro. Ya mungkin anjing itu bisa diam dengan usahanya kita, tapi akan menjadi lebih mudah kalau kita minta tolong kepada yang punya anjing. Selesai urusan. Lihat Rasulullah, ada orang hatinya lebih kencang daripada Rasulullah, tetap minta tolong sama Allah. Ya mughallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, Anda minta keteguhan hati. Apakah Anda takut? Bagaimana nggak takut? Sementara hati itu ada dalam kuasanya Tuhan. Kapan Allah mau tegak, kapan Allah mau miring. Ya, kapan Allah mau miring. Wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamin yaqul la mughallibal qulub. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, kalau beliau sumpah untuk meyakinkan orang yang beliau ucapkan sumpah kepadanya, beliau menyebutkan la wa mughallibal qulub, tidak, demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Nyebutnya begitu. Jadi Rasulullah itu jarang sumpah, tapi kalau memang dibutuhkan itu sumpah. Dan untuk meyakinkan orang dengan sumpahnya beliau nyebut bukan wallahi, bukan, tapi la wa mughallibal qulub. Tidak, saya tidak melakukan itu. Bukan demi Allah, tapi demi zat yang beliau sebut sifatnya Allah, mughallibul qulub, maha membolak-balikkan hati. Demi Allah yang maha membolak-balikkan hati, saya tidak melakukan itu. Kenapa nggak disebut sifatnya Allah yang lain? Kenapa Rasulullah nyebutnya la wa mughallibal qulub? Berarti kan Rasulullah SAW itu adalah orang yang betul-betul takut hatinya itu dibuat nyimpang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu mendapatkan laknat dari Allah. Emangnya sebelumnya iblis tahu kalau ternyata kalau nggak sujud sama Nabi Adam bakal dilaknat? Nggak tahu. Tahunya kapan? Kadung ngelakoni dilaknat. Kaset. Yang dikhawatirkan sama Rasulullah juga sama. Sekarang saya Nabi, bisa-bisa sebagaimana iblis dipecat jadi makhluk yang dicintai oleh Allah, saya pun juga kapanpun bisa dipecat oleh Allah menjadi makhluk dicintai.
cek gampang nih bolak-baliknya hati. La mughallibal qulub. Dari sekian banyak nama-namanya Allah Asmaul Husna yang disebut wa mughallibal qulub oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa ya, bolak-baliknya hati itu dalam kuasanya Allah, dan itu adalah sesuatu yang paling sangat kita takutkan. Taat mati, husnul khotimah. Lelek maksiat mati. Gampang hari ini kita ini bolak-balik hari ini. Enggak kenceng belas. Taat mati, husnul khotimah. Lelek pas maksiat mati. Buyar. Kita kumpul sekarang, naudzubillah min dzalik. Kalau kita matinya husnul khotimah, buyar nih kumpulnya kita sekarang. Apa enggak takut? Siapa yang mentakdirkan orang itu matinya husnul khotimah? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa husnul khotimah kalau hatinya baik, zahirnya baik. Orang matinya husnul khotimah kalau hatinya jahat, perilakunya juga jahat dan meninggal dalam keadaan jahat. Ini hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, teriring doa dari tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kasih kenceng hati kita semuanya, Allah kasih istiqamah hati kita semuanya, Allah teguhkan, Allah kuatkan, Allah kokohkan, Allah tegakkan hati kita dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, Rasulullah mengaku kita sebagai umatnya. Kita mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai mukmin, muslim, mukminah, muslimah. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keabsahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diakui sebagai mukmin, mukminah, muslim, muslimah, sehingga berkat status keislaman kita, status kita sebagai umat Nabi Muhammad, enggak ada tempat kecuali adalah surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf saya nggak bisa sholat isya di sini karena masih lanjut rutinan, kemudian saya ke Bantur, dijadwalkan ceramah jam 9 nanti di sana. Jadi mungkin saya sholatnya nanti sama ashab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diketemukan lagi oleh Allah dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat patuh kepada Rasulullah SAW, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima